Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartato Rianto. Saya merupakan dosen tetap Universitas Pembangunan Pancabudi pada program studi manajemen. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keuangan Syariah. Mata kuliah Keuangan Syariah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep uang dalam Islam, serta metode atau cara mengelola uang yang sesuai dengan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip syariat Islam. Adapun CPMK pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar keuangan syariah dan dasar-dasar fikih muamalah. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami perbankan syariah, produk perbankan syariah, serta peran sosial perbankan syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami lembaga keuangan non-perbankan syariah dan produk non-perbankan syariah. Yang keempat, yang terakhir, mahasiswa mampu memahami sejarah dan pengelolaan sistem keuangan syariah. Adapun pokok pembahasan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep dasar ekonomi Islam dan keuangan syariah. Yang kedua, maisir, goror, dan riba. Yang ketiga, konsep uang dalam Islam. Yang keempat, lembaga keuangan syariah versus lembaga keuangan konvensional. Yang kelima, bank syariah. Yang keenam, asuransi syariah. Yang ketujuh, penggadaian syariah. Yang kedelapan, lembaga keuangan mikro. Yang kesembilan, pasar uang dan valuta asing. Yang kesepuluh, pasar modal syariah. Yang ke-11 zakat, infak, sedekah. Dan yang ke-12 yang terakhir adalah finansial teknologi. Pada proses perkuliahan, saya menggunakan metode delivery, interaction, dan assessment. Pada metode delivery, saya selalu menyampaikan materi-materi yang bersumber dari referensi-referensi yang terupdate, di mana materi saya kemas dalam bentuk PowerPoint yang cantik dan ciamik, sehingga para mahasiswa tidak bosan dalam melihat atau mendengarkan materi yang saya sampaikan. Sebelum memulai materi baru, pada awal pertemuan saya senantiasa mengulas kembali materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal ini saya anggap penting untuk menyegarkan ingatan mahasiswa akan materi-materi yang sudah pernah dipelajari sebelumnya. Penyampaian materi pada mata kuliah ini dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara tatap muka, dengan bertemu langsung di dalam kelas. Yang kedua adalah dengan cara daring, yaitu menggunakan aplikasi Zoom ataupun Google Meet. Untuk interaksi dalam kelas, saya bangun dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian saya akan memberikan materi atau bahan diskusi terhadap kelompok-kelompok kecil tersebut, yang mana hasil diskusinya kemudian akan dipresentasikan di depan kelas. Setelah sesi presentasi, kemudian juga akan ada sesi tanya jawab sehingga terjadi silang pendapat di antara sesama mahasiswa. Interaksi yang lain juga terjadi ketika saya menyampaikan materi, kemudian saya mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya kepada saya, atau sebaliknya, ketika saya selesai menyampaikan materi, saya memberikan pertanyaan dan saya meminta beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Pada metode assessment, saya selalu merujuk pada kontrak kuliah yang telah disepakati bersama antara saya dengan para mahasiswa yang kami lakukan pada pertemuan pertama. Di mana adapun instrumen penilaian pada mata kuliah ini beserta besarannya adalah sebagai berikut. 1. Kehadiran dengan bobot presentasi 10%. Yang kedua, tugas dengan bobot 20%. Tugas diklasifikasi menjadi dua jenis, yaitu tugas kelompok dan tugas mandiri, di mana tugas kelompok dan tugas mandiri dibagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama adalah tugas dalam bentuk literatur review, yang kedua adalah tugas studi lapangan.
Yang ketiga adalah ujian tengah semester dengan bobot 30%. Dan yang keempat, yang terakhir, adalah ujian akhir semester dengan bobot 40%. Berikut saya tampilkan video pembelajaran yang telah saya lakukan secara daring sebagai berikut. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam nih. Apa kabar abang dan kakak semua, baik? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, alhamdulillah ya kalau keadaannya baik. Oke, jadi ya pada sesi kali ini kita akan masuk kepada pertemuan ke-14 ya, benar ya? Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas soal zakat, infak, dan sedekah. Oke, atau yang bisa disebut dengan JIS. Oke, nah sebelum saya memulai perkuliahan untuk materi minggu ini, ya, saya mau review dulu nih materi kita di minggu lalu. Adakah yang ingat materi kita di minggu lalu itu apa? Izin Pak, materi kita minggu lalu itu adalah terkait pasar modal syariah, Pak. Oke, terima kasih Kak Saida atas jawabannya. Alhamdulillah ya, masih ingat ya. Semua yang lain juga masih ingat ya. Oke, kalau gitu, Abang dan Kakak semua, apa itu ya kira-kira pasar modal syariah? Izin menjawab, Pak. Pasar modal syariah itu, Pak, dibedakan menjadi dua. Itu perbedaannya terletak pada produk yang dijual dan emitennya. Jadi, untuk produk yang dijual pada pasar modal itu tidak mengandung unsur-unsur unsur-unsur yang diharamkan oleh syariat Islam seperti riba. Kemudian emiten yang terdaftar pada Bursa Efek Syariah adalah perusahaan yang sudah diverifikasi kehalalan operasionalnya, Pak. Oke, baik. Berarti pasar modal syariah itu adalah pasar modal yang beroperasi sesuai dengan syariat Islam ya. Jadi baik itu dari segi produk yang dijual atau dari segi perusahaan atau emiten yang ada di sana, itu sudah melalui verifikasi halal ya. Oke, kalau gitu kita bisa langsung mulai ya. Izin saya akan share screen sebentar. Oke, saya mau cross check dulu apakah suara saya terdengar jelas semuanya. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Untuk share screen-nya semua kelihatan? Lihat, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi pembelajaran kita ada tiga. Ya, ada tiga. Pertama kita akan deskripsikan definisi, ya, karena sesuatu itu harus dimulai dulu dari definisinya. Kalau kita nggak dapat definisi, maka yang lain akan buyar nantinya. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk membedakan ya di antara keduanya. Jadi fungsinya adalah abang dan kakak bisa tahu nih kapan meletakkan sesuatu itu harus pada zakat, sesuatu pada infak, dan sesuatu pada sedekah. Nggak lagi salah menempatkan itu. Kemudian yang ketiga, kita akan deskripsikan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia. Kuncinya adalah sebenarnya kita ingin melihat bagaimana masyarakat Indonesia mengelola zakat, infak, dan sedekah. Gitu ya. Oke, kita langsung mulai. Dari yang pertama. Ya. Definisi zakat. Zakat itu adalah harta ya. Zakat itu wajib harta. Dan dia tidak semua harta. Dia adalah sebagian harta ya. Jadi kalau kita kelompokkan secara general antara harta itu, maka harta-harta tertentu saja yang wajib dizakati. Jadi nggak semua harta wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, itu yang perlu kita camkan dulu. Zakat itu sifatnya adalah wajib. Ketika ada kata wajib, maka harus dilakukan. Namun hukum wajib ini baru akan termaktubkan, baru akan muncul ya, ketika syarat dan ketentuan syar'inya terpenuhi. Saya ulangi sekali lagi, ya. Zakat itu adalah harta.
dan tidak semua harta wajib dizakati. Jadi hanya harta-harta tertentu saja. Nah, clue yang kedua, zakat itu adalah wajib hukumnya. Namun, ya, hukum yang wajib ini baru akan muncul ketika syarat dan ketentuan syar'inya terpenuhi. Maka kalau kita definisikan secara kalimat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan. Ya, harta tertentu yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat syar'i. Nah, kemudian apa syarat syar'inya? Gitu ya. Ada 2 syarat syar'inya setidaknya. Saya mengkategorikan antara haul dan nisab. Haul itu adalah batasan waktu, batas atas kepemilikannya. Periodenya berapa? Variatif. Ada yang 1 tahun, ada yang per sekali, atau ada yang pas saat ditemukan dia langsung dilakukan. Wajib dikeluarkan zakatnya. Ada. Karena kan tadi harta tertentu, jenisnya juga ada. Nanti akan kita kaji bersama-sama. Kemudian ada nisab. Nisab itu adalah batas minimal atau kadar minimal. Nah, jadi ketika dia tidak memenuhi kedua syarat ini, baik haul dan nisab, maka tidak muncul wajib zakat atas harta tersebut. Itu ya. Nanti harta-harta tertentu apa saja yang wajib dizakati akan kita masuk pada materi berikutnya. Oke, kita sudah dapat nih definisi zakat. Ya, baik syarat dan ketentuan itu juga sudah kita jelaskan tadi. Kemudian kita akan masuk pada jenis zakat. Zakat itu terbagi 2. Yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Nah, untuk yang zakat fitrah, saya yakin abang dan kakak sudah sering dengar nih. Bahkan mungkin di antara kita sudah ada yang pernah menunaikannya. Datang nih ya, disuruh emak atau bapak ke masjid gitu ya. Ya kan? Ndu atau mas, silahkan bayar zakat ke masjid gitu ya. Biasanya gitu nih. Nah, zakat fitrah ya, pada umumnya, bukan pada umumnya, memang harusnya itu ditunaikan pada bulan Ramadan. Saya ulangi sekali lagi, zakat fitrah itu ditunaikan pada bulan Ramadan. Paling mentok, ya, paling mentok itu dilakukan sebelum pelaksanaan sholat id. Ketika sudah dilaksanakan sholat id, maka sudah tidak bisa lagi dibayar zakatnya. Untuk zakat fitrah ya. Baik, itu jenis zakat yang pertama. Nah, kemudian zakat fitrah itu dibayar pakai apa ya? Nah, ini yang perlu kita pahami lebih dalam sebenarnya. Jadi zakat fitrah itu nggak melulu harus beras. Jadi kalau kita keluar negeri misal, kita ke Eropa, zakatnya enggak, zakat fitrahnya bukan beras, tapi gandum. Kenapa? Karena makanan pokok di sana adalah gandum, bukan beras. Jadi tolak ukurnya adalah bahan pokok, bahan pangan pokok. Bukan beras ya. Jadi kita jangan terkerdilkan definisi zakat fitrah itu ditunaikan oleh beras. Tidak. Tolak ukurnya adalah bahan pakan pokok. Kemudian bahan pokok ini boleh nggak dikonversi dengan nilai yang lain? Jawabannya adalah boleh. Apa contohnya? Dengan uang. Namun yang perlu digarisbawahi adalah ketika kita makan, ketika kita membeli makannya dari beras yang harganya 13.000. Maka ketika kita ingin mengkonversi zakat, per kilonya harus dengan harga yang sama. Tidak boleh dengan harga yang 10.000. Jadi kadarnya boleh sama, tapi karena kualitas beras yang kita makan berbeda-beda mungkin, maka jumlah nominal atas pengkonversian zakat fitrah juga akan berbeda. Begitu ya. Nah, itu untuk zakat fitrah. Oke, kita masuk ke jenis zakat yang kedua, yaitu adalah zakat mal atau zakat harta. Nah, zakat mal ini terdiri dari berbagai macam jenis dan bentuknya. Nih, ada yang kelihatan sini ya. Oke, yang pertama adalah zakat emas dan perak. Ini juga termasuk dari emas perhiasan bagi kaum hawa atau perempuan. Yang kedua ada zakat perniagaan atau zakat perdagangan.
Yang ketiga, ada zakat hasil pertanian. Jadi jika ada memang orang tua kita, saudara kita, paman kita yang menjadi seorang petani, maka kita harus sampaikan juga bahwasanya pertanian itu juga punya zakatnya loh. Hasilnya ya, hasil pertanian itu punya kewajiban zakat juga. Tapi tentunya ketika sudah memenuhi nisab atau haulnya. Yang keempat, ada zakat hewan ternak. Yang kelima, ada zakat barang temuan. Dan begini, berkembangnya ilmu pengetahuan, ya, majunya peradaban, juga kemudian mempengaruhi berbagai macam jenis zakat mal ini. Misal, ada juga yang disebut dengan zakat profesi, atau yang kita kenal dengan zakat penghasilan. Kemudian juga ada zakat tambang. Tapi jangan disamakan antara tambang zaman sekarang dengan tambang yang zaman dulu. Nanti mungkin kita akan masuk ke diskursus yang panjang ketika kita bicara soal zakat tambang. Mengapa? Karena tambang yang sekarang itu sudah basisnya kepada perniagaan. Jadi dia akan masuk kepada tipe yang kedua tadi. Jadi ada modal yang kita keluarkan, ada usaha yang kita lakukan, ada resiko yang harus kita hadapi, gitu ya. Maka nanti akan panjang diskursusnya. Nah, jadi tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, itu terkait dengan zakat mal dan jenis-jenisnya. Nah, hal terakhir yang ingin saya sampaikan pada slide ini adalah terkait dengan penerima zakat. Jadi tidak semua orang berhak menerima zakat ya, Bang dan Kakak semua. Jadi jangan gujuk-gujuk ketika ada orang mau bagi zakat, wah dapat duit nih. Kemudian kita ngantri, itu dapat. Nah, itu tidak diperkenankan. Karena ada syarat atau kriteria ya, yang ditentukan oleh syariat terkait dengan penerima zakat. Jadi menurut surat At-Taubah ayat 60, ya, setidaknya ada 8 golongan yang berhak menerima dana zakat. Yang pertama ada fakir, yang kedua ada miskin, yang ketiga ada untuk membebaskan budak, yang keempat ada musafir, yang kelima ada orang yang berhutang. Tapi dengan catatan adalah hutangnya adalah untuk yang halal, tidak untuk yang haram. Contoh, dia berhutang karena kalah judi, berhak tidak dia menerima dana zakat? Jawabannya adalah tidak. Jadi, tapi dia ingin berhutang. Kenapa? Karena dia ingin menafkahi diri dia dan anak-anaknya. Berhak tidak dia untuk mendapatkan dana zakat? Maka jawabannya adalah berhak. Jadi tidak semua orang yang berhutang, ya, tidak semua orang yang berhutang itu dapat menerima atau berhak menerima dana zakat. Oke, selanjutnya yang keenam adalah mu'alaf. Jadi perlu disenangkan hatinya, perlu ditolong. Dan yang ketujuh adalah fisabilillah atau berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah amil. Amil itu orang yang mengelola dana zakat. Tapi amil juga punya kriterianya ya. Ada syarat dan ketentuannya. Apa yang seseorang yang dikatakan amil itu yang bagaimana? Ya memang orang yang bekerja. Berarti ada jam kerja, ada job desk-nya, ada tanggung jawabnya. Maka ada hak dan kewajiban di situ. Nah, itu yang dikatakan dengan amil. Oke, untuk definisi zakat sepertinya sudah habis nih. Ada pertanyaan apa sudah jelas? Sudah jelas lah ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, kita lanjut kalau sudah jelas. Oke, kita masuk ke definisi infak. Saya agak singkat di infak. Oke, infak itu dia artinya menafkahkan harta yang kita miliki di jalan Allah. Mudahnya kalau kita ke masjid, kita pasti jumpa kota infak. Nah, sifat dari infak itu harus berupa material. Ada nilai ekonomisnya. Hukum infak itu terbagi dua. Ya, hukum infak itu terbagi dua, yaitu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nanti akan saya detailkan. Yang mana yang wajib, mana yang sunnah. Nah, kalau yang wajib, itu dia contoh misal nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Nah, itu wajib tuh. Kalau infak yang sunnah apa ya? Infak kita ke kota masjid. Nah, itu sunnah. Banyak ayat ya, banyak ayat atau hadis yang bercerita soal infak. Ada Al-Baqarah 195,
254, 261, dan lain sebagainya. Nanti abang dan kakak bisa cek itu. Oke, kita lanjut ke sedekah. Nah, untuk yang sedekah, dia basisnya adalah perbuatan ya, abang dan kakak. Maaf. Jadi basis sedekah itu adalah perbuatan yang kita lakukan untuk membuat orang lain senang. Tapi catatannya adalah perbuatan itu harus mengharap ridho dari Allah. Jadi kalau kawan kita misalnya senang, tapi senangnya itu yang mudarat, maka ya tidak bisa dianggap sebagai sedekah. Jadi ada garis bawahnya, yaitu mengharapkan ridho Allah. Tidak sembarangan ketika kita membahagiakan orang, maka akan dapat dikategorikan sedekah. Nah, hukum sedekah itu adalah sunnah. Lebih ke arah sunnah muakkad yang artinya sangat dianjurkan. Kenapa? Karena balasannya memang sangat tinggi. Di Al-Baqarah 266 misal. Allah menjelaskan 700 kali lipat balasan yang akan diberikan kepada orang yang bersedekah. 700 kali. Dan banyak ayat ya, ada Al-Hadid 18, Al-Munafikun ayat 10, Al-Baqarah 270 sampai 277 nih, sorry typo. 262 sampai 264 dan banyak lagi yang lainnya. Itu ya. Oke, nah di sini kita akan mencoba membedakan mana dimensi zakat, mana dimensi infak, mana dimensi sedekah. Nah, zakat itu merupakan infak yang wajib. Tapi tidak semua infak yang wajib itu masuk kategori zakat. Apa contoh kategori infak yang wajib tidak masuk kategori zakat? Nafkah. Nafkah tidak perlu ada haul, tidak perlu ada haul, tidak perlu ada nisab. Tapi dia wajib. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian ada infak yang sunnah. Nah, infak yang sunnah ini beririsan dengan sedekah. Ada sedekah yang dia sifatnya material dan ada sifatnya yang non material. Nah, jadi perbedaannya secara sederhana adalah zakat itu hukumnya wajib dan bagian dari infak. Sementara infak dia hukumnya ada dua, wajib dan sunnah. Dan untuk yang sedekah dia terbagi dari dua kategori yang sifatnya adalah material dan sifatnya adalah non material. Maka ada hadis Rasul yang mengatakan bahwasanya semudah-mudahnya sedekah itu adalah senyuman. Nah, maka senyuman itu sudah merupakan ibadah dan sedekah yang non material. Oke. Kita masuk ke materi terakhir nih, pengelolaan zakat, infak, sedekah di Indonesia. Ini ada diagramnya. Jadi kalau misalnya di sini ada pengelolaan zakat, nah kita akan masuk ke organisasi pengelola zakat. Setidaknya mereka akan melakukan 3 aktivitas nih. Ada penghimpunan, ada penyaluran, ada publikasi. Penghimpunan berarti mereka ingin menghimpun dana zakat infak sedekah dari masyarakat kepada organisasi pengelola zakat. Nah, jadi nanti organisasi pengelola zakat ini setelah menghimpun, dia akan menyalurkan dana zakat tersebut. Gitu ya. Jadi lembaga pengelola zakat ini seperti lembaga intermediate nih. Jadi ada yang namanya muzaki, lembaga zakat, mustahik. Gitu ya. Nah, jadi muzaki menyerahkan kepada lembaga zakat. Lembaga zakat mengelolanya, kemudian diserahkan kepada mustahik. Nah, jadi peran strategis organisasi pengelola zakat ya yang ada di Indonesia sebenarnya terkait dengan bagaimana zakat itu dapat dimanfaatkan secara lebih sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi para mustahik. Kalau biasanya kita, contoh deh kita melihat IG, ada tuh iklan kitabisa.com, ada anak kena sakit ini dan segala macam, kita kan terenyuh, kita ingin membantu. Nah itu wajar dan normal, tak masalah. Tapi apakah dana zakat hanya sebatas itu? Kan tidak. Nah, hadirnya pengelola zakat ini adalah untuk meningkatkan nilai manfaat dana zakat, bukan hanya membantu pada saat itu, ya, tapi juga bisa meningkatkan taraf ekonominya di masa-masa yang akan datang.
Nah, jadi begitulah dia mudahnya terkait dengan pengimitan penyaluran ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah publikasi. Kuncinya sebenarnya di publikasi ini adalah akuntabilitas, transparansi. Jadi ketika kita menyerahkan dana kita kepada orang, tentu kan kita bakal lebih percaya ketika dia melaporkan hasil pengelolaan itu kepada kita. Jadi sebenarnya publikasi ini adalah daya tarik ya, usaha untuk membuat muzaki itu berkenan ya, menyalurkan dana zakatnya di kita. Tapi ada satu fenomena sosial yang tidak bisa kita pungkiri, bahwasannya ya, masyarakat kita itu lebih suka menyalurkan zakat sendiri atau lebih suka menyalurkannya melalui masjid. Nah, itulah fenomena yang ada. Jadi tren dari organisasi pengelola zakat itu masih sangat rendah. Oke, materinya selesai ya. Kemudian ada pertanyaan tidak sebelum saya masuk ke tugas? Lanjut? Lanjut, Pak. Oke, jelas ya berarti semuanya ya. Oke, kita masuk ke tugas. Saya punya 2 tugas untuk abang dan kakak semua. Yang pertama, abang dan kakak harus mendatangi ya. Jadi kakak dan abang dan kakak jelaskan satu program penghimpunan dan program penyaluran zakat infak sedekah yang dilakukan oleh salah satu organisasi pengelola zakat. Jadi abang dan kakak dapat mendatangi organisasi pengelola zakat, kemudian abang dan kakak wawancara nih. Apa program penghimpunannya, apa program penyalurannya. Satu aja nggak apa-apa. Nanti kakak tuliskan dalam bentuk esai. Yang kedua, kakak harus buat esai terkait dengan peran strategis zakat infak sedekah dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan bagaimana mewujudkannya. Tugasnya diserahkan di 1 minggu ke depan, ya, melalui email saja, email saya yang biasa, ya, abang kakak mengirimkan tugas. Dan ini tugas pribadi ya, tidak tugas kelompok. Oke, mungkin ini ya materi yang dapat saya berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu kakak semua, abang dan kakak semua. Akhir kalam saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.